Jadi diharapkan ruang tanpa batas ini jadi spirit barulah, jadi salah satu generator juga dalam skala kecil yang nantinya akan bisa berkembang ke arah yang bermacam-macam. Perkenalan, mungkin sebagian di sini yang ikut juga udah tahu. Nama saya Tengku Fahmi Ferdiansyah, panggilan Fahmi. Sekarang lagi kerja di Hepta Studio atau Hepta Design sebagai arsitek. Di Hepta sendiri udah tahun ke-9 lah berarti sekarang, dari 2011. Nama saya Hamzah. Saya juga sebenarnya dari Bandung. Dulu sempat kerja juga di Hepta bareng Mas Fahmi. Sempat dimentor juga sama Mas Fahmi. Setelah 2,5 tahunan, saya lanjut S2 di London sini di Royal College of Art di bidang desain interior. Dan sekarang baru lulus Juli kemarin. Insya Allah November besok balik ke Indonesia. Nah, sebenarnya waktu dapat postingannya di NBAPK tentang pameran ruang tanpa batas ini juga iseng-iseng aja sih, seru juga nih, kayaknya ada sesuatu yang baru kan dari NBAPKU. Terus kita coba aja ada pameran tanpa batas, dan ternyata berlanjut sampai ada talk show atau ada sharing videonya juga kan sekarang, ternyata dari yang awalnya cuma pameran karya. Nah terus dari yang temanya juga mikir-mikir apa ya yang kira-kira cocok nih sama tema besarnya dari beberapa karya yang mungkin pernah kita ikuti. Teman-teman di kantor juga di Hepta lumayan hobi ikut sayembara. Di ruang tanpa batas ini juga menurut saya ada karya yang kami gagas nih sama teman-teman. Ada Mas Ardi juga di sini yang ikut juga, kalau nggak salah tadi ada namanya, ada Mas Reidi, Mas Dika. Jadi ada tim yang biasa kita ikut sayembara lah, ada teman-teman yang bantuin juga di kantor. Nah itu sayembara Masjid Agung Jawa Tengah ini juga sayembara tahun ini, belum terlalu lama lah ya, sebelum Tubaba yang kemarin itu. Nah di sini kita masuk di nominasi 5 besar. Di karya ini memang kita mengedepankan ruang tanpa batas ini, atau bisa dibilang kita mendefinisi ulang pengertian dari Masjid Agung. Jadi selama ini Masjid Agung yang biasanya menjadi ikon Jawa Tengah, tapi menjadi ikon suatu daerah, itu biasanya sangat identik dengan agama tertentu, dengan daerah tertentu. Nah ini yang coba kita dobrak atau coba kita buka di usulan desain yang ini. Nah ini konsepnya tuh tagline-nya Rukun Bumi. Itu sederhana aja, 2 kata yang menurut kita mewakili Jawa Tengah, yaitu ini bisa mewakili dan bisa menjadi visi Jawa Tengah, yaitu rukun dan bumi. Jadi ya rukun kita juga sudah tahu artinya apa, bumi juga apa. Terus penerapannya kita lihat Indonesia sendiri sudah sangat banyak kekayaan alamnya, buminya juga cukup bagus. Jawa Tengah sendiri juga sangat kaya akan potensi alam. Jadi kita mengambil bentuk-bentuk Jawa Tengah ini kira-kira inspirasi tidak hanya terbatas dari bentuk bangunan atau arsitektur atau desain saja. Jadi Jawa Tengah juga ada Gunung Sindoro, ada Gunung Merapi, ada Gunung Sumbing di sana, ada Dieng, ada Borobudur. Juga ada wisata-wisata lainnya yang baru. Nah ini Goa Terawang misalnya, apalagi zaman media sosial sekarang cukup banyak mempromosikan wisata-wisata non-mainstream ya. Jadi bisa lebih tereksplorasi dan lebih terinfokan ke orang luar. Nah itu yang menurut kami jadi salah satu ide awal untuk menggarap sayembara ini. Nah ini mungkin ada isu-isu utamanya yang kemarin diangkat di sayembara, penambahan kapasitas. Jadi di Jawa Tengah sendiri sebenarnya sudah ada Masjid Agung di Semarang. Nah ini mereka bikin baru di Magelang. Ada isu multikultural, nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya kenapa. Juga ada ikon pastinya sebagai Masjid Agung. Nah kebetulan site-nya sendiri itu termasuk di kawasan strategis nasional Borobudur. Jadi kawasan prioritas wisata juga. Tapi secara master plan itu masuk ke Borobudur yang mana mungkin identik dengan agama Hindu. Nah ini kalau kita lihat lokasinya tidak terlalu jauh dari deretan candi-candi yang ada di sekitarnya. Jadi justru peletakan masjid ini cukup unik dan menarik karena
tempat wisata yang lain identik dengan agama yang lain. Nah, ini yang kita coba kedepankan, jadi isu toleransi, isu rukun, dan ada space untuk silaturahim. Terus ada green mosque juga, jadi area Masjid Agungnya tidak hanya sebagai sesuatu yang bentuk yang ikonik, tapi semangat greennya yang juga kita angkat. Terus pastinya lokalitas konteks dari masing-masing daerah. Ini kira-kira tampilan dari udaranya, kawasan masjid. Ini penyikapan kita terhadap lahannya 5 hektar, yang berwarna pink itu yang lahannya belum dibebaskan, jadi masih proses, sehingga ini mempengaruhi kami dalam peletakan masa nantinya, di mana fungsi-fungsi yang prioritas mungkin kita tempatkan di lahan yang sudah bebas. Nah, ini peletakannya, jadi area komersil yang itu relatif bisa dibangun di tahap akhir kita tempatkan di sana, sementara fungsi-fungsi utama seperti masjid itu kita tempatkan di area yang lebih aman secara legalitas lahannya. Nah, ini pastinya kita coba buka akses sebanyak mungkin untuk jalur pedestrian. Ini juga kita coba bikin stimulus sehingga masjid ini tidak tertutup, jadi bisa diakses orang dari mana saja. Jadi sangat banyak ruang-ruang terbuka, plaza-plaza. Dan ini skala masanya kita lihat ada satu bangunan yang cukup besar, itu masjid, sementara yang lainnya kita bikin dalam skala yang lebih akrab. Terus dari menyikapi kondisi lahan juga, terutama dia karena terletak di persimpangan, kita buatkan sebuah plaza yang terbuka yang sangat besar. Nah, ini juga kita harapkan sebagai bentuk dari penyambutan masyarakat yang ingin hadir di sini. Jadi begitu kita lihat, kebanyakan kalau misalnya kita lihat bangunan Masjid Agung, bangunan-bangunan publik atau bangunan pemerintah yang punya area terbuka hijau pun, itu biasanya sudah tertutup, udah ada pagar yang tinggi sekelilingnya, sehingga orang mau akses pun kadang-kadang harus nyari-nyari dulu pintu masuknya di mana, punya banyak pintu masuk pun akhirnya ditutup. Nah, itu yang kita coba sikapi ini dengan membuat sebuah karpet merah dalam bentuk plaza hijau. Nah, kira-kira akan seperti ini, nanti di ujung akan ditangkap oleh sebuah minaret sebagai orientasi dan sebagai ikon kawasan juga. Setelah masuk ke kawasan, itu akan penuh oleh ruang-ruang terbuka seperti ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga area kanopi hijau. Kalau kita lihat ada tren beberapa tahun belakangan, ya mungkin 10-15 tahun terakhir, banyak sekali masjid-masjid Indonesia itu yang bikin payung-payung seperti di Masjid Nabawi atau di Masjid Timur Tengah. Itu kita coba bikin suasananya mirip, cuma kita bikin dengan yang lebih hijau. Jadi kita bikin yang beda versi lah, tidak cuma copy-paste dari sana yang ditempatkan. Nah, minaretnya ini sendiri juga kita harapkan selain dia sebagai ikon atau sebagai tenggaran, juga nantinya sebagai salah satu area wisata karena bisa decking view melihat ke arah Borobudur. Ini kira-kira pintu masuk ke minaretnya, dan di sekelilingnya ini juga mungkin bisa nanti untuk kalau ada latihan ibadah haji, untuk tawaf. Jadi selain biasanya untuk digunakan untuk latihan, juga sehari-hari kita harapkan bisa jadi wisata arsitektural juga. Nah, pastinya hutan kota yang sisa tidak tergunakan sebagai bangunan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk area hijau, sehingga area-area ini juga kita bebaskan untuk dimanfaatkan, tentunya dengan ketentuan atau batasan tertentu. Ini area parkir kita tempatkan sedekat mungkin dengan jalan agar area dalamnya itu full bisa untuk area hijau dan pedestrian. Ini beberapa view bangunan dari arah jalan. Nah, ini kalau kita lihat khusus untuk bangunan masjid, jadi luas tapak bangunannya 5.200. Kita bikin pilotis, jadi ada lantai dasar, mezanin, dan atap, semi basementnya untuk parkir dan untuk fungsi-fungsi servis. Jadi bangunannya diangkat ke atas. Nah, ada sirkulasi vertikal, jadi selain kita menggunakan tangga dan ram, ada juga beberapa lift yang kita tempatkan agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang, lebih nyaman untuk yang lanjut usia atau penyandang disabilitas. Ini area drop off. Ini kita upayakan cross circulation juga, jadi dengan penghawaan alami, dengan atap yang tinggi dan dengan bukaan-bukaan di semua sisi yang cukup besar, serta ada skylight juga agar meminimalisir penggunaan cahaya buatan atau lampu yang cukup intens. Ini kira-kira tampilan interior ruangannya. Jadi kita harapkan dia tidak terlalu banyak ornamen, tidak terlalu banyak bahasa sehingga mengganggu, takutnya mendistrak orang yang sedang ibadah di dalam.
suasana khusyuk dan tenang itu yang lebih kita utamakan di sini, serta bukaan-bukaan di sekeliling agar view ke hijau itu yang lebih diutamakan. Hanya ada satu orientasi agar tidak silau juga yang untuk melihat ke arah mimbar atau mihrab. Ini scene dari area mizaninya yang mungkin lebih banyak digunakan oleh yang perempuan atau yang akhwat. Terus area-area yang tertutupi oleh pilotis tadi juga kita bikin sloping hijau agar dia tidak terlalu keras. Jadi suasananya nanti skala mata manusianya tetap seperti ini. Jadi walaupun bangunannya tinggi, kita tidak inginkan terlalu jomplang sehingga terlalu industrial tampilannya. Nah, ini pastinya ada beberapa konsep hijau dan konsep universal design yang kita terapkan agar nyaman. Jadi masjidnya tidak hanya megah dari sisi bentuk, cuma kita harapkan dengan orang berkunjungnya nanti ke masjid ini atau misalnya melihat masjid ini awal dari segi fisik, selain itu dapat teredukasi juga dengan semangat-semangat green design dan universal design yang kita terapkan. Nah, yang saya juga tertarik dari desainnya ini, Mas Fahmi, dari tadi saya ngelihat kalau biasanya mungkin masjid-masjid yang pada umumnya banyak didominasi dengan bentuk kubah. Ini kenapa saya ngelihat mungkin nggak ada malah ya desain arsitektur kubahnya, Mas, di sini dalam bentuk kubah gitu. Oh ya, itu juga mungkin hal yang menarik ya dan hampir selalu didiskusikan di kuliah arsitektur ya, di arsitek juga. Memang isu kubah sendiri memang bukan hal yang menjadi kewajiban suatu masjid. Karena kubah sendiri kan juga kalau kita lihat sejarahnya memang dari segi fungsi dan keterbatasan konstruksi membangun pada masanya. Sehingga kalau kita tarik lebih jauh, ya kubah sendiri tidak selalu identik dengan masjid. Banyak bangunan lain kalau kita lihat terutama di luar Indonesia yang menggunakan kubah. Dan ternyata kalau kita lihat dari sisi sejarah juga, masjid-masjid Indonesia pada awal-awalnya justru setahu saya tidak banyak yang punya kubah gitu. Jadi mengikuti dari material dan bentuk-bentuk daerah. Jadi menggunakan limasan. Kalau kita lihat bahkan dulu waktu zaman Soeharto ya, ada masjid yang 100 itu yang Masjid Pancasila yang disebar. Nah, itu kan diharapkan sebisa mungkin mengaplikasikan bentuk masjid Indonesia dengan segala isu dan kontroversinya. Cuma itu juga tidak berubah dan sebenarnya dulu juga tidak ada isu masalah di situ gitu. Jadi karena kami di HEPTA juga cenderung kita mengangkat lokalitas, bentuk-bentuk yang lokal, sehingga sebisa mungkin juga kita ketika mendesain masjid itu tidak terlalu terpaku dengan bentuk kubah gitu. Ini proyek thesis project saya, jadi tugas akhir saya untuk program master kemarin, judulnya The Walking Directory. Dan jadi ini konteksnya adalah jadi saya program yang saya ambil ini desain interior design, cuman fokusnya ke istilahnya interior urbanism. Jadi fokus ke ruang dalam umum. Problematika yang dibahas selama setahun kemarin itu concernnya adalah banyak istilahnya kebijakan undang-undang di London yang berlaku untuk ruang publik, yang termasuk ruang publik atau ruang private dan segala macam, dan sedang ada perubahan definisi untuk apa yang dimaksud ruang publik. Nah, jadi ini site-nya under construction waktu saya kunjungi beberapa bulan yang lalu. Dan seperti yang bisa dilihat luar biasa besar. Ini lobbynya itu 4 lantai. Dan ini hanya lobby. Dan seperti yang bisa dilihat tertutup erat oleh si tembok kaca ini. Jadi orang-orang yang lewat juga cuman lewat di pinggiran saja, dan trotoarnya juga sempit ya. Dan lalu ini ya kayak kebanyakan di kota barat ya, kota yang orang-orang jalan kebanyakan. Jadi kalau pada pulang kantor mereka jalan ke stasiun, dan itu berbondong-bondong, bener-bener ramai banget.
Oke, dan ini desain lobby oleh arsiteknya, renderingnya mereka. Mereka sih mengakuinya si bangunan ini tuh vertical village. Jadi tipologi baru mereka yang ingin mereka jual itu adalah bangunan ini layaknya village di mana atau kampung di mana mereka, desa ya, di mana mereka di mana penghuninya itu bisa menikmati berbagai macam fasilitas dan segala macam, saling berinteraksi. Cuman desain fisiknya sama sekali nggak mencerminkan konsep itu. Mereka sangat tertutup dan tidak ada akses poinnya itu sangat sedikit dan segala macam, dan itu yang itu merupakan titik kritis, interogasi platform saya di selama saya tesis kemarin. Nah, dan jadi yang saya ajukan adalah si Walking Directory ini. Walking Directory ini merupakan jadi saya berusaha mengenalkan tipologi baru untuk desain lobby di bangunan-bangunan di City of London ini, dimana lobby ini menjadi ruang yang istilahnya porous, jadi bisa ditembus oleh manusia, jadi nggak yang seperti glass box tadi. Jadi orang-orang bisa menembus dari belakang ke depan, segala macam, naik turun, intinya terbuka lah. Dan ini saya ada video kecil. Jadi strategi utama saya adalah menghilangkan si tembok kaca itu dan mengimplementasikan dan juga menghilangkan lantai-lantai yang tidak diperlukan itu, dan memasukkan taman kota untuk relax, untuk yang menikmati alam lah intinya di kesibukan kota yang sangat intens seperti London. Dan di atas taman ini saya masukkan si walking directory-nya ini. Jadi ini bisa menjadi semacam base camp-nya orang-orang yang ingin explore City of London ini dengan cara berjalan. Dan di atas bangunan ini tuh juga saya implementasikan network istilahnya pathway. Jadi ini tuh saya referensi kembali ke suatu gagasan baru tahun 60-an, pada saat itu masih baru tahun 60-an. Jadi karena pada saat itu mobil lagi maraknya dan lagi populernya, perancang kota pada zaman itu berusaha memindahkan pedestrian akses pedestrian walk-nya itu di istilah pathway ini. Jadi beberapa meter di atas jalanan, jadi lebih aman untuk para pedestrian dan juga tidak mengganggu traffic. Ya, ini bentuk akhirnya. Jadi banyak akses point untuk masuk ke bangunannya atau nembus ke belakang, naik ke pathway-nya, dan itu juga untuk ke taman di bawahnya. Jadi ini skema awalnya mereka. Jadi plan awalnya mereka itu mau se-ekstensif ini, si pathway-nya ini mau benar-benar merambat ke semua penjuru City of London. Cuman hanya berhasil ke cuma beberapa titik aja nih, seperti yang bisa saya gambar yang merah ini, garis-garis merah ini yang existingnya. Jadi benar-benar sedikit sekali. Nah, jadi salah satu aspek dari proposal saya adalah untuk menyambungkan semua pathway yang ada, yang existing sekarang, dan menciptakan jaringan pathway baru yang menghubungkan site utama di sini dengan pathway-nya, dan juga dengan stasiun kereta
dan destinasi utama lainnya. Dan ini tampaknya jadi main entrance-nya masuk lewat ramp sini, dan seperti yang saya jelaskan tadi melilit lewat ramp ini dan bisa masuk ke visitor center-nya atau lanjut ke pathway ini, atau ini naik ke remnya, tampak dari remnya. Ya, jadi ada exhibition space juga, ada bookshop, ada cafe, ada kantor juga. Ini sedikit jadi karena ini skema, saya nggak terlalu terjun ke detail. Jadi ini bentukan kasar untuk si information center-nya, level mezzanine atau level si highway-nya, pathway-nya. Ada juga sedikit taman untuk sedikit teaser di bawah ngasih tahu di bawah ini ada taman loh. Dan ini lanjut ke jadi ini salah satu titik masuk ke bangunan utamanya. Ini beberapa view lainnya. Nah, ini juga ada tangga untuk akses lebih cepat ke berbagai macam levelnya, dan juga darurat tentu saja. Nah, ini si garden entrance-nya yang saya bilang tadi. Dan entrance-nya ini sengaja saya buat jadi lorong yang gelap dan lumayan monoton. Jadi prosesi atau perjalanan masuknya itu benar-benar ketegangan itu lumayan naik sampai akhirnya kita keluar dari lorongnya ini ke taman yang sangat megah dan banyak pohon segala macam, dan ini kontrasnya itu yang ingin saya tegaskan lah. Acaranya menarik ya, terutama tema ruang tanpa batasnya, karena penerjemahannya dan aplikasinya tuh bisa luas banget ya sebenarnya, bisa kemana-mana. Dan itu juga sebenarnya jadi isu yang cukup sedang diangkat juga sekarang di dunia arsitektur, di dunia desain, dalam konteks yang berbeda-beda ya tentunya. Terutama mungkin kalau kita lihat sekarang di Indonesia ya sangat sering sekali batasan-batasan atau pemisahan-pemisahan yang sebenarnya tidak perlu antar kita sendiri ya. Jadi ruang tanpa batas sih sebenarnya perlu agar kita kembali guyup gitu, kembali interaksi, tidak terkotak-kotak oleh apapun itulah. Apalagi misalnya sekarang ya pilihan politik aja bisa jadi malah ngaruh ke desain gitu. Itu menurut saya jadi konyol kalau berkepanjangan. Nah, termasuk juga sentimen-sentimen lain, etnis, agama. Nah, jadi diharapkan ruang tanpa batasnya jadi spirit barulah, jadi salah satu generator juga dalam skala kecil yang nantinya akan bisa berkembang ke arah yang bermacam-macam. Dan kenapa mau ikut? Ya karena sebenarnya pameran juga menarik. Pertama, coba virtual seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Parlin. Terus coba kolaborasi bisa dibilang dengan teman-teman yang dari luar negeri juga, yang profesinya juga tidak terbatas arsitek ya kalau nggak salah. Jadi memang bisa berkembang kemana-mana, dan itu juga mungkin salah satu penerapan dari ruang tanpa batas tadi. Jadi mungkin itu sih dari saya. Ya tapi saya setuju sih, dan saya lumayan kagum dengan inisiatifnya dan juga dengan responsnya, respons orang-orang dan respons peserta juga. Dan saya berharap kedepannya bisa lebih banyak di kota lain juga, karena di Bandung saya nggak tahu ada atau enggak, mungkin Mas Mami tahu ada. Cuman intinya kegiatan-kegiatan informal yang menggugah intelek ya, itu sangat dibutuhkan menurut saya, dan sehat untuk penghuni kota, penghuni negeri.
dan saya berharap bisa lebih banyak lagi, mungkin nggak sekedar arsitek doang, mungkin di bidang lain juga. Dan saya harap juga bisa seperti ruang tanpa batas ya, bisa melintas ras, melintas kelas, melintas bidang, jadi bisa saling berkomunikasi dan berdampingan bersama. Pro, Catalog Pro.